Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular akan sembuh kalau melihat ular dari logam itu, ular tembaga gitu ya. Maka Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular bisa sembuh kalau memandang kepada ular tembaga itu. Pertanyaannya begini. Boksu, tolong beri penjelasan mengenai latar belakang ular tembaga dan hubungannya dengan Yesus. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Apa hubungan ular tembaga di zaman Musa dengan Yesus? Dan juga saya dulu pernah melihat tiang ular tersebut, ya. Nah, waktu mungkin dia di Timur Tengah gitu ya, ke perjalanan rohani itu ya. Dan tour guide bilang itu ular sebagai lambang apotik sekarang. Nah, kita coba perhatikan. Masih ingat ya, lambang apotik ada secangkir gelas atau mangkok, lalu ada ular itu ya. Seperti begini loh. Nah, kira-kira apakah ular tembaga di dalam perjanjian lama itu adalah lambang apotik yang kita pergunakan sekarang ini gitu loh ya. Nah, kira-kira kita akan berusaha menjawabnya, oke? Nah, namun sebelum sampai di sana, pertanyaan pertama gitu. Hubungan ular tembaga dengan Yesus Kristus itu hubungannya apa? Oke, ini pertanyaan saya katakan bagus sekali. Selama ini kita hanya konsentrasi pada Yohanes 3 ayat 16. Namun sebelum Yohanes 3 ayat 16, 2 ayat sebelumnya, kalau kita memperhatikan itu berbicara tentang Musa. Perhatikan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini kata intinya apa? Pemulihan, penyembuhan. Sama seperti waktu itu, bangsa Israel dipagut ular, banyak yang mati. Lalu Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga yang ditinggikan. Dan barang siapa melihat, sembuh. Hanya melihat, sembuh. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Banyak yang mati oleh karena dosa. Tetapi sama seperti Yesus yang ditinggikan, barang siapa yang percaya, mereka dipulihkan. Jadi di sini hubungan ular tembaga dan perjanjian lama dengan Yesus Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib sebagai jalan pemulihan, ya, jalan penyembuhan. Oke, sekarang apakah ular tembaga yang ada ini berhubungan dengan lambang apotik? Saya tidak mau berspekulasi, oleh sebab itu saya memakai Wikipedia untuk memberikan satu penjelasan. Ya, sebenarnya dalam mitologi Yunani, mangkok itu Hygeia adalah salah satu atribut Hygeia, yaitu dewi kesehatan. Jadi sebenarnya mangkok itu berhubungan dengan dewi kesehatan di dalam mitologi Yunani ya yang dipergunakan. Jadi agak sulit kalau dijelaskan atau dalam tanda petik agak terpaksa kalau ditafsirkan sebagai lambang apotik. Kalau mau dijadikan lambang apotik ya seharusnya bukan mangkok itu atau gelas itu, harusnya tongkat sama ular. Nah, kalau tongkat sama ular masih mungkin bisa kita mengerti ya, itu ada hubungan dengan Alkitab. Tapi sekarang kan yang ada mangkok ataupun cangkir dengan ular gitu ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan, nanti ditertawain orang gitu ya. Kalau kita mengatakan itu adalah lambang yang di dalam Alkitab di mana Musa meninggikan ular ya. Itu jawaban daripada saya. Oke, saya sekali lagi katakan setiap jawaban mungkin saja ada perbedaan dengan pemahaman daripada yang lain ya, termasuk dengan tour guide tadi ya.